Oke, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu 7172 yang ganteng dan cantik? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Nih ada Umam sudah siap. Oke, Mas Umam pimpin doa. Untuk memulai kegiatan belajar hari ini, baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Umam. Oke, semalam Ibu sudah upload tugas yang grafik di Google Classroom. Ibu itu tugasnya dikumpulkan di sekolah kan? Iya. Mengerjakannya di kertas berpetak atau kertas kotak-kotak, dikumpulkannya ke sekolah. Terus apakah sudah ada yang mencoba mengerjakan? Mereka yang sudah mencoba kayak gini, Bu. Oke, coba tunjukin ke layar nih, deketin ke layar. Itu bukunya. Oh, kamu pakai milimeter block ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Sip, gede berarti. Terus udah dikerjain belum, Evandika? Belum sempat. Adakah yang sudah mencoba mengerjakan? Pengen tahu deh. Mengalami kesulitan atau tidak gitu maksud Ibu? Enggak kali ya, enggak susah. Oke, kalau Evandika berarti nanti berupa buku ya dikumpulkannya ya. Boleh juga kok itu kertasnya di selembar-selembar boleh. Kalau punyanya lembaran nggak apa-apa. Kalau punyanya buku juga nggak apa-apa. Dikumpulkan ke satpam. Oh iya, kamu banyakin berdoa dong. Kan yang sekarang PTM kan kelas 8 dan kelas 9. Nanti siang itu jam 1:30 ada rapat kan. Rapat orang tua, kepolisian, kemudian Dinkes, kemudian dari perlindungan anak, kemudian dari DPRD, ada rapat banyak pihak yang berkepentingan nanti mau merapatkan mungkinkah kelas 7 PTM. Nah, kita tunggu nih kalau nanti diketok palu kan pasti nanti habis rapat langsung berkeliling tuh. Kemarin kan kita sudah dimonef tuh dari staf kepresidenan. Kemudian dimonef dari kecamatan juga sudah. Nah, tinggal menunggu hasil nih kalau yang dari kepresidenan boleh tidak PTM dilanjutkan. Nah, kalau yang nanti siang mau menunggu ketok palu, boleh tidak kelas 7 PTM. Nah, kalau diketok palunya kelas 7 PTM berarti nanti kelas 7 akan digilir masuk PTM mulai Senin. Makanya banyakin berdoa biar kamu seneng ketemu Bapak Ibu guru langsung belajar langsung di kelas gitu. Gimana kan tetap lebih enak belajar langsung kan ya daripada belajar seperti ini kan? Ya, kalau kamu menemui kesulitan kan bertanyanya langsung, dibahasnya langsung. Gitu deh. Jadi banyakin berdoa. Oke, kita masuk ke materi yang sekarang. Materi hari ini materi baru yaitu tentang wujud dan sifat zat. Sebelum ke wujud kita ke sifat zat dulu. Oke, Ibu akan tampilkan videonya. Video orang sih karena belum sempat bikin Ibu videonya. Gak apa-apa ya video orang ya. Oke, ini videonya. Kita mulai dari pertama. Suaranya agak kecil, akan Ibu bantu dengan suara dari lab komputer Ibu. Oke. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Legulash Talk boleh disebutkan dan disebutkan Backsound ya. Ada beberapa klasifikasi yang pertama itu tentang sifat ekstensif. Nanti Ibu sambil bahas deh. Oke. Sifat benda itu ada dua. Nah, ini kan jadi backsound nih. Karena Ibu pakai. Nah, oke. Sifat benda itu ada dua.
Yang pertama adalah sifat ekstensif, yang kedua adalah sifat intensif. Kamu ngapain ngingetin dari ini aja, X dan in. X itu berarti di luar, in itu berarti di dalam. Ekstensif itu berarti sifat dari luar benda itu, atau sifat yang dipengaruhi oleh ukuran dan banyak contoh. Masanya kan beda-beda tuh, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, kan massa benda tergantung dari bendanya kan. Kemudian yang keduanya berat benda tergantung kan, ada yang 1 Newton, ini bel yang di luar nih, ada yang 2 Newton, ada yang 3 Newton, beda-beda kan. Biar ikut dengar kamu suaranya ya, habis istirahat pertama tuh. Masih 3 kali bunyi. Oke. Kemudian volume benda kan juga beda-beda kan. Ada yang 1 liter, ada yang 200 cc, beda-beda. Kemudian panjang benda, ada yang 1 kilometer, ada yang cuma 1 cm, panjangnya beda-beda. Itu yang disebut dengan sifat ekstensif, sifat yang tergantung oleh ukuran atau banyaknya zat. Yang kedua adalah sifat intensifnya, itu sifat dari dalam benda itu sendiri. Contoh, air. Kalau dibuat menjadi es batu, tergantung titik leburnya, tergantung titik bekunya. Itu sifatnya di dalam benda itu sendiri. Kemudian ada yang bergabung nih. Ibu izinkan dulu. Oke, kembali. Kemudian yang keduanya, contohnya adalah titik didih, air lagi. Kita rebus. Berapa titik didihnya? Kemudian kalau airnya itu air gula, kita rebus. Berapa titik didihnya? Beda-beda kan? Kemudian kalau air garam, kita rebus. Beda lagi titik didihnya. Nah, itu tergantung dari sifat benda itu sendiri. Itu yang disebut dengan sifat intensif. Tidak dipengaruhi oleh ukurannya, tetapi tergantung dari sifat dari dalam benda itu sendiri. Oke, kita lanjutkan videonya dulu. Kita cepetin. Oh. Ini sudah sifat fisika. Bentar. Oh, sudah. Sekarang yang kedua adalah sifat fisika dari benda itu sendiri. Hanya 3 ya. Bentar. Oh, 3. Oke. Sebelumnya Ibu mau ada yang bergabung. Oh, enggak ada. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sifat fisika benda. Benda itu punya 2 sifat. Sifat fisika, sifat kimia. Yang pertama yaitu sifat fisikanya. Ini yang bergabung-gabung nih. Nah, nih. Sudah 11 menit. Oke, kita kembali. Oke, sifat fisika benda adalah sifat suatu benda yang tidak berkaitan dengan pembentukan zat yang baru. Contoh, massa jenis. Itu cuma dilihat massa jenis air berapa, massa jenis minyak goreng berapa, massa jenis alkohol berapa. Itu sifat dari benda itu sendiri. Kemudian kekerasan. Contoh, ada yang keras, ada yang lunak. Contoh, tanah liat itu tanah aja nih. Tanah kan ada yang gembur, ada yang lunak, ada yang liat, ada yang keras. Itu cuma dari satu benda aja. Contohnya tanah. Kalau di sini ada contohnya intan. Intan itu tajam, iya, bisa untuk memotong logam. Intan itu bisa juga untuk memotong kaca. Intan itu karena dia tajam. Padahal intan itu terbuat dari karbon. Karbon itu, tahu karbon? Arang. Arang dengan intan itu sama. Cuman bedanya apa? Kalau intan, karbonnya banyak. Tapi kalau arang, karbonnya sedikit. Makanya intan bersifat keras, arang bersifat lunak. Arang kan lunak tuh, empuk kan. Kita keprok, kita tumbuk itu kan gampang. Tapi kalau intan kan kita tumbuk susah. Dan sayang juga kali intan ditumbuk, kan mahal. Ya,
Oke, itu yang disebut dengan sifat fisika. Kita lanjut dengan videonya. Yang keempat adalah kelarutan. Apa yang dimaksud dengan kelarutan? Contoh, ada benda yang mudah larut, ada yang susah. Kita tunggu, ini masih ada kelarutan. Nah, oke. Sekarang, kelarutan, contoh. Gula pasir. Gula pasir kita larutkan ke air, mudah apa susah? Mudah, Bu. Mudah. Udah. Kan? Nah, sekarang kalau gula batu kita larutkan ke air, lebih susah. Susah kan? Airnya, ya, itu bendanya, tergantung bendanya. Kalau saya, sebentar, ada lagi yang join nih. Oke, kembali. Oke, nih. Kemudian tergantung dari suhunya. Nih, tadi air dengan gula pasir. Airnya air es, air anget, sama air panas. Lebih cepat larut mana? Gula pasirnya. Air panas. Air panas, Bu. Artinya semakin panas atau semakin tinggi suhunya, semakin cepat benda larut. Oke. Sekarang yang ketiga, tekanan. Tekanan itu gini. Diberi tekanan dengan tidak diberi tekanan, itu contohnya hanya berlaku untuk gas. Kalau padat dengan cair susah ukurnya. Sekarang gas. LPG. LPG ya. Dengan perumahan yang pakai LNG. Yang gasnya pakai yang langganan. BCE itu contohnya. BCE itu punya gas, pipa gas yang kompornya nyalanya nggak pakai tabung gas tapi pakai yang dari pemerintah. LNG, gas alam. LNG itu liquid natural gas. Dengan LPG kan beda. Nah, itu tekanannya lebih besar mana, LPG sama LNG? Allah akan kabulkan. Tolong Lebih besar LPG, artinya gasnya itu kalau yang di PCE itu kecil, nyala apinya kecil karena tekanannya kecil. Tapi kalau LPG kan gede, ya karena tekanannya besar, masak pun kalau tekanannya besar lebih cepat matang dibanding kalau memasak bahan makanan kalau pakai gas alam itu lebih lama matangnya karena tekanannya gas alam itu lebih rendah dibanding LPG. Terjadi ledakan dan kebakaran pun beda. Kalau gas alam kebakaran pun nggak akan terlalu heboh atau tidak terlalu spektakuler gitu efek kebakarannya. Tapi kalau LPG efek kebakarannya pasti spektakuler, lebih berbahaya gitu ya. Itu karena tekanannya. Kemudian yang keempat atau yang D, tergantung banyak sedikitnya. Sekarang yang pertama, banyak sedikitnya pelarut. Contoh, gula pasir dilarutkan di 1 gelas air dibanding dengan dilarutkan di 1 ember air. Lebih cepat larut mana? 1 gelas air. Seember apa segelas? Segelas. Ulangin. Gula pasirnya sendok. Airnya segelas sama seember. Lebih cepat larut di air yang mana? Seember. Ember lah. Saya kira gulanya dikit, Bu. Enggak lah, gulanya masa sendok. Berarti semakin banyak pelarutnya atau solvennya, semakin cepat terlarut ya. Sekarang yang di bawah itu ada tulisan zat terlarut atau solut. Sekarang gula pasirnya yang kita akalin. Gula pasir sesendok dengan gula pasir 10 sendok kita larutkan di air segelas. Cepat larut mana? Sesendok. Sendok. Itu berarti tergantung banyaknya zat terlarut. Semakin sedikit zat terlarutnya akan semakin cepat larut, ya kan? Oke, Ibu balik lagi nih. Bentar, ada yang join. Ini kalau yang joinnya sudah 18 menit bagaimana ya? Informasinya sepotong nggak apa-apa, ngeliat dari rekaman. Oke, kita lanjutkan videonya. Ibu cepetin videonya. Larutan sudah.
Daya antar, oke. Kita lihat. Nah, oke. Kita lihat daya antar listrik. Ini masih sifat fisika nih. Ada benda yang mudah mengantarkan listrik. Ada benda yang susah mengantarkan listrik. Ada benda yang tidak dapat mengantarkan listrik. Yang dapat mengantarkan listrik, contohnya apa? Kawat. Logam ya. Ya, logam Bu. Logam. Yang tidak dapat mengantarkan listrik, contohnya apa? Kain Bu. Kayu. Yang mengantarkan listrik tapi susah apa? Besi. Satu. Kertas. Aluminium. Itu mah gampang. Yang mengantar listrik tapi susah. Kertas, Bu. Kertas mah enggak. Plastik Kaca. enggak. Enggak juga. Kaca, plastik, kertas, kayu itu tidak mengantarkan listrik. Magnet. Kain, Bu. Enggak juga. Air. Pernah nggak kamu lagi tangannya basah megang kulkas kesetrum? Iya Bu, pernah Bu. Nah, atau lagi tangannya basah megang mesin cuci kesetrum. Pernah kan? Ya, Nah, Bu, itu pernah. artinya air itu dapat mengantarkan listrik tapi susah, harus pakai catatan kalau air. Contoh, catatannya airnya nempel banget ke tubuh kita, atau airnya banyak, atau listriknya besar. Contoh, petir itu bisa nyamber kalau lebih cepat kalau kamu lagi bukan kamu ya, jangan kamu. Petir itu bisa menyambar orang yang posisinya lagi hujan-hujanan dengan cepat, ya kan? Ada air kan di situ sebagai mediumnya, pengantarnya air. Dibanding kalau petir, lagi ada petir tapi nggak hujan. Ada nggak ada petir tapi nggak hujan? Ada. Ada. Nah, itu lebih susah menghantar nyambernya dibanding kalau ada petir lagi hujan, lebih cepat nyambernya. Berarti air itu penghantar listrik, tapi susah, tapi bisa asal airnya jumlahnya banyak dan listriknya jumlahnya besar. Daya antar atau listriknya besar, airnya banyak. Oke. Kemudian daya antar panas. Ada yang mudah mengantarkan panas, ada yang susah, ada yang nggak bisa. Yang mudah mengantarkan panas apa? Besi. Logam. Di rumah apa? Sendok. Yang mengantarkan panas dengan cepat. Gorengan. Panci ya, panci atau penggorengan ya. Terbuat dari aluminium apa lagi ya, cepat banget ya. Baru juga ditaruh di atas kompor, kepegang, kenyus deh kamu dong. Ya kenyus deh. Apalagi yang mengantarkan panasnya dengan gampang? Kaca. Kaca, ada kaca yang mudah mengantar panas, ada kaca yang tidak mudah mengantar panas. Artinya itu kaca, misalnya nih, ada panci yang terbuat dari kaca. Kita letakkan di atas kompor, nyala apinya. Ada yang dipegang kacanya nggak panas, pancinya ada. Tergantung bahan kacanya. Ada juga yang terbangnya langsung nyos gitu. Ada juga. Contohnya gelas aja deh, diisi air panas, berasa panas nggak? Iya Bu, panas. Panas. Tapi ada juga gelas yang kacanya mahal, ada namanya mereknya Pirek itu diisi air panas, dipegang gelasnya nggak panas, tapi airnya tetap panas. Itu keren kan? Nah, itu keren itu. Kemudian magnet, ada yang mudah ditarik magnet, ada yang cukup kuat, ada yang tidak dapat ditarik. Yang mudah itu disebut ferro, yang cukup kuat disebut para, yang tidak dapat ditarik disebut dia. Contoh yang para ferromagnetik, contohnya apa? Benda yang mudah ditarik, benda yang sangat kuat ditarik magnet, contohnya apa? Besi. Iya, besi. Logam. Iya, tapi logamnya jangan logam. Kalau ini logamnya harus dibedakan karena logam juga kadang ada yang parah. Ada yang besi, baja, nikel kan beda-beda. Itu sama-sama logam, tapi sifat kemagnetnya beda, ya kan? Iya. Jadi kembali lagi ke kalau yang kemagnetan tergantung jenis logamnya.
ada yang ditarik sangat kuat, ada yang cukup kuat, ada yang tidak dapat ditarik. Apa yang tidak dapat ditarik magnet? Aluminium bisa nggak sih, Bu? Enggak. Batu. Enggak. Kayu, plastik, kain mah nggak bisa ditarik sama magnet. Dia mah berarti dia magnetik ya. Kalau yang ferro sama magnet itu yang logam. Logam itu ada yang parah, ada yang ferro. Ada yang ditarik dengan sangat kuat, ada yang ditarik dengan cukup kuat. Antara besi dan baja kan beda. Besi dan seng kan beda. Daya tarik magnetnya kan beda. Nah itu semuanya logam tapi kan beda. Oke, kemudian kita lanjutkan. Yang ke-8 adalah wujud. Ada padat, ada cair, ada gas. Nah sekarang kamu harus tahu ada plasma. Wujud benda itu ternyata ada 4 berkembang. Padat, cair, gas. Ada plasma. Apa plasma itu? Plasma itu fasa gas di mana gas tersebut terurai menjadi ion pada suhu tinggi. Contoh petir atau kilat. Kilat itu tidak padat, tidak cair, tidak gas, tapi plasma. Karena dia sudah terurai. Gas yang terurai menjadi ion pembentuknya. Contoh lagi, lampu fluoresen lampu itu beda. Itu bukan padat, bukan cair, bukan gas. Itu bentuknya adalah plasma. Nih, lampu nih. Ini juga kilat juga bentuknya seperti ini kan. Nah, ini bentuknya ini fasanya plasma nih sebutnya. Oke, sebentar. Oke, lihat kan? Nah, oke kita lanjutkan. Yang ke-9 titik didih sebentar. Masih ada ini. Nah, oke, nah ini. Oke, yang ke-9 adalah titik didihnya. Air mendidih pada suhu berapa? Jelas. Titik didih adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ibu yang mau bahas titik leleh. Titik leleh dari padat menjadi cair. Kemudian titik beku dari cair menjadi padat. Nah, Ibu yang mau bahas antara meleleh dengan mencair, sama enggak? Beda, Bu. Halo? Beda, Bu. Meleleh Enggak, Bu. beda ya? Meleleh dengan mencair beda ya? Mana, Bu? Beda, Bu. Sekarang kalau Ibu contohnya lilin. Iya, Bu. Beda. Lilin meleleh dengan lilin mencair sama enggak? Sama. Lilin meleleh dengan lilin mencair sama enggak? Bu. Ayo. Sama enggak lilin meleleh dengan lilin mencair? Sama, Bu. Sekarang kejadiannya gini nih. Ibu motek lilin Ibu potek. Enggak pakai sumbu, lilinnya doang. Ibu letakkan di letakkan di sendok, Ibu panaskan sendoknya di atas api. Lilinnya apa kejadiannya? Mencair. Mencair. Nah, bukan meleleh ya? Bukan. Bukan, lilinnya mencair. Nah, sekarang Ibu masih pakai lilin. Kemudian lilinnya pakai sumbu. Ibu diriin lilinnya pakai sumbu. Ibu nyalakan pakai api. Ibu bakar tuh sumbunya. Terus sumbunya kebakar kan? Terus di pinggir ada apanya? Meleleh. Ada lelehnya kan? Itu lilin meleleh. Itu lilin mencairnya di mana? Amatin aja. Kalau lilinnya ada sumbunya kamu kamu bakar. Di tengah-tengahnya itu tuh, di antara sumbu sama lilin, di paling di tengah, ada cekungan gitu kan? Ada lilin cairnya kan? Iya, Bu. Nah, itu lilin mencair. Beda nggak sekarang lilin meleleh dengan lilin mencair? Beda lah. Beda. Beda. Ya, paham kan? Yang Ibu maksud meleleh dan mencair untuk lilin? Paham ya? Oke, beda ya. Oke. Sekarang ada titik beku. Titik beku mah kayaknya hampir sama deh. Nah, ini sekarang, aduh, masih ada yang join lagi. Di menit-menit terakhir ini mah. Nih.
Agustin nih. Kan kalau yang di menit-menit terakhir bagaimana sudah hampir setengah jam baru join. Oke. Udah absen nggak? Oke, daftar hadir di Classroom. Ayo masih tanya lagi. Kan selama 1 semester daftar hadir itu berlaku. Yang titik beku. Iya, lupa, Bu. Titik beku itu berarti dari mana ke mana? Cair ke padat. Cair ke padat. Dan titik leleh bisa sama. Nah, balik lagi Lilin. Kalau titik beku mau ambil contoh gampang. Air jadi es batu ya. Sekarang kalau lilin, tadi yang lilin yang disendok tadi loh, yang udah kita panaskan. Terus lilinnya kita diemin. Beku lagi kan? Iya. Iya, Bu. Nah, bentuknya kayak apa? Sendok kan? Poin sendoknya, Bu. Iya, karena kita nyetaknya pakai sendok ya. Kalau lilin mah kita cetak tergantung cetakannya sama kayak air. Kalau air bikin es batunya pakai gelas, ya bentuknya gelas. Sama lilin. Kalau lilin kita cetaknya pakai sendok, ya bentuknya kayak sendok. Kalau cetakannya pakai gelas, ya pakai es bentuknya kayak gelas. Tergantung cetakannya. Nah, sama nggak tuh titik beku sama titik leleh? Sama. Hampir sama ya untuk lilin kejadiannya ya. Hampir sama titik beku lilin, maksudnya titik beku lilin, bukan titik beku air. Hampir sama ya kejadiannya ya. Karena lilin juga bisa mencair, lilin juga bisa membeku gitu. Ya, untuk lilin itu mah. Susun. Lanjut. Kita lanjutkan videonya. Nah, sekarang kita bahas sifat kimia benda. Beda nih. Sifat kimia benda. Oke, sifat kimia benda. Yang pertama, kestabilan. Contoh. Kamu di rumah punya baking soda nggak? Punya ya? Nah, baking soda itu kalau dibiarkan di udara terbuka, nggak ditutup, kira-kira apa yang terjadi? Mengeras. Sodanya hilang. Nggak tahu deh. Nah, coba aja di rumah nanti. Ma, punya baking soda nggak? Ma, minta dikit dong, Ma. Udah, kamu taruh aja di piring, bawa di tengah matahari. Kira-kira apa yang terjadi? Menguap. Nah, iya. Dia akan bereaksi dengan udara luar, bereaksi dengan panas, dia tidak stabil lagi. Berbeda kalau kamu biarkan di wadah, kamu tutup, dia akan stabil dalam bentuk serbuk baking soda. Tapi kalau kamu buka tutupnya, dia tidak berbentuk serbuk lagi. Entah bentuknya jadi apa, kamu coba aja di rumah. Yang kedua, daya ionisasi. Mudah tidaknya suatu zat merubah menjadi ionnya. Contoh tadi, garam dapur. Kalau dilarutkan dalam air, dia mudah terionisasi. Tapi kalau gula pasir, kita larutkan dalam air, itu tidak mudah terionisasi. Itu yang disebut dengan daya ionisasi atau daya dia terurai. Terurai menjadi ionnya. Nanti lanjutannya berikutnya. Oke, berikutnya. Keterbakaran atau bereaksi dengan oksigen. Contoh. Besi mudah nggak terbakar dengan bereaksi dengan oksigen? Besi mudah nggak? Susah. Mudah. Berubah menjadi apa? Kalau besi bereaksi dengan udara? Karat. Bentar. Kalau kayu bereaksi dengan oksigen jadi apa? Terbakar. Kayu dengan oksigen? Jamur. Jamur, pintar. Kemudian kalau api bereaksi dengan oksigen? Mati. Api. Mati apinya. Benar, akan terjadi kebakaran. Api nggak ada oksigen bisa nggak menimbulkan kebakaran? Nggak. Nggak bisa kan? Contoh nih, kamu punya botol,
kamu kasih kertas di dalam botol, masukin kertas, kamu tutup rapat, atau sekarang kamu buka korek, kamu nyalain, kamu masukin ke botol yang ada kertasnya, kamu tutup, kebakaran nggak kertasnya? Tidak. Enggak. Kenapa? Oh, ada udara. Nggak ada udara. Karena ada tekanan. Nggak ada udara. Jadi untuk terjadi kebakaran itu harus ada 3. 1, ada bendanya. 2, ada oksigennya. 3, ada efek panasnya. Korekan efek panas, api. Jadi kalau salah satu nggak ada, nggak akan terjadi kebakaran. Atau tidak akan terjadi api. Atau terbakar, nggak akan. Misalnya adanya cuman oksigen sama panas, tapi nggak ada bendanya. Kebakar? Enggak. Atau ada tadi benda sama oksigen, nggak ada panasnya, nggak kebakar. Atau ada panas, ada benda, nggak ada oksigen, nggak kebakar juga. Jadi harus ada 3 zat itu, ada 3 hal itu untuk terjadi kebakaran. Ini yang namanya dengan reaksi dengan oksigen. Nah, beda nih. Kalau yang ini mah cepat dan tidaknya terbakarnya benda. Bensin, cepat nggak terbakar? Cepat. Cepat banget. Kita bandingkan dengan apa bensin? Minyak tanah ya. Iya, Bu. Minyak tanah agak susah kan kebakar? Bandingin lagi sama apa? Air. Mudah nggak kebakar air? Tidak. Enggak. Malah mati. Ya beda. Nggak bisa kebakar. Ya. Air kalau kamu ada terjadi kebakaran di pom bensin, disemprot pakai air, mati nggak apinya? Mati. Enggak. Enggak. Oh, enggak ya. Enggak bisa mati. Kenapa? Kan terbakar bensin. Iya. Mematikannya tidak dengan api. Tidak dengan air. Salah. Coba di lautan bebas, lautan bebas, kapal tanker kebakaran, gimana matinya? Apakah pakai air? Enggak akan mati. Pakainya pakai apa? Pakai busa. Jadi pemadam kebakarannya tabungnya itu isinya bukan air, busa atau foam, baru bisa mati. Jadi kalau kamu matiin, misalnya nih pom bensin kebakaran, kamu semprot pakai air biasa nggak akan mati, kecuali airnya banyak, tangki pemadam kebakarannya banyak, itu bisa memadamkan, tapi lama. Tapi kalau dipadamkan dengan yang foam lebih cepat, karena kan yang bahan terbakarnya beda. Kalau yang terbakarnya kertas, nah itu baru pakai air cepat. Pernah nggak kamu melihat, dulu Ibu pernah masih pakai kompor minyak tanah, kompornya meleduk. Ibu siram pakai air, lah tambah jadi apinya. Pakai apa cara matiinnya? Basah. Dengan kain basah. Dengan kain basah tujuannya apa? Supaya nggak bisa gimana? Menutup oksigennya. Dengan air basah kan kita mengurangi oksigen yang dalam udara itu. Jadi bukan berniat mematikan dengan airnya, tidak. Kain basah kan ada airnya, bukan air yang mematikan, tetapi kain basah yang menutupi oksigen. Karena nggak ada oksigennya, jadilah mati. Tuh bedanya. Kalau kebakaran kita tutup dengan foam itu kan banyak nutupin oksigen, matilah. Kalau tadi dengan air nggak akan mati. Jadi kalau yang mati dengan air itu karena yang terbakarnya benda-benda yang dengan air mati. Contoh kayu, pabrik kayu terbakar, mati gampang dengan air, karena kayunya kan disemprot dengan air menjadi benda yang tidak mudah terbakar kayunya. Seperti itu. Tapi kalau yang terbakar pabrik cat, lah susah. Tungguin sampai habis catnya kebakar baru kita bisa memadamkannya. Tuh. Jadi efek padamnya bukan karena air memadamkan catnya, bukan.
Catnya habis, tinggal benda-benda yang tidak mudah terbakar. Disemprot air, ya udah. Gampang efek padamnya. Beda kan ya? Oke, itu yang disebut dengan reaksi dengan oksigen atau keterbakaran. Kita lanjutkan. Oke, baru 38. Kereaktifan. Benar. Kecepatan. Oke, nih sekarang. Nah, sekarang. Kereaktifan kecepatan suatu zat kimia untuk mengadakan reaksi kimia. Sekarang kita udah masuk ke sifat kimia ya. Contoh, jenis zat. Contoh, alkohol jika direaksikan dengan air akan berbeda kecepatan reaksinya dibanding dengan minyak goreng direaksikan dengan air. Ini ada yang masih join, ya Allah, di menit-menit terakhir, Firaj. Tapi lumayan, daripada yang nggak join sama sekali. Lumayan, makasih. Nah, itu tergantung jenis zatnya. Lebih cepat mana? Reaktif mana? Alkohol atau minyak goreng? Alkohol. Alkohol. Itu, ya. Kemudian, jumlah zat yang dilarutkan. Contoh. Tadi. Sekarang sifat kimianya gini maksudnya. Yogurt kita bicara yogurt. Tahu yogurt kan? Itu fermentasi. Yogurt itu kalau kita minum dalam jumlah banyak dibanding dalam jumlah sedikit, kemudian efek hasil akhirnya berupa urin dan berupa feses. Lebih cepat dicerna yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak. Yang banyak. Sedikit. Ibu bingung enggak? Antara makan banyak sama sedikit, kenapa jadi cepat dicerna yang banyak ya? Sedikit, Yang banyak Bu. itu sedikit. Sedikit. Nasi aja deh, nasi. Nasi. Dicernanya di kunyah apa di dalam tubuh? Maksudnya di dalam tubuh kita yang sama usus kita, diresponnya lebih cepat yang yogurtnya banyak atau sedikit, itu maksudnya. Sedikit, Bu. Sedikit itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Terus suhu tadi kalau dipanasin dengan nggak dipanasin lebih cepat mana? Kenapa, Bu? Panasin. Tadi yang dipanasin sama yang nggak dipanasin lebih cepat mana? Contoh nih, kertas. Kertas kita lihat sifat kimia kertas. Kertas itu mau kita bakar dalam bentuk buku. Apinya kecil sama apinya besar lebih cepat mana? Apinya besar. Nah, itu maksudnya api besar kan berarti lebih panas kan suhunya. Berarti semakin tinggi suhu semakin cepat untuk bereaksi atau berubah gitu ya. Kemudian luas permukaan, balik lagi ke kertas. Sekarang bukunya tebal. Mau dibakar, langsung dibakar dalam bentuk buku. Lebih cepat mana terbakarnya kalau bukunya kita sobek-sobek dulu dalam bentuk kertas. Kita bakar. Lebih cepat mana? Sobek-sobek, artinya sobek-sobek. Kalau buku kan permukaannya hanya ya cuma sisi-sisinya 4 sisi kan. 4 sisi sama samping-samping jadi 6 sisi. Sekarang kalau kertas kan lembaran-lembaran makin banyak. Itu yang disebut dengan luas permukaan. Semakin luas permukaan yang bersentuhan dengan api, semakin cepat untuk bereaksi. Contoh, tadi gula batu gede-gede kan, kita aduk di air, lama kan, dibandingkan dengan kalau gula batu itu kita tumbuk dulu, kan berarti permukaannya makin banyak tuh makin luas. Nah, kita aduk kan lebih cepat kan, ya itu berarti luas permukaan lebih luas semakin cepat untuk bereaksi. Itu pengadukan tadi, gula batu dengan air diaduk dengan nggak diaduk, cepetan mana?
Diaduk. Diaduk. Sekarang yang keenam, katalis. Katalis itu adalah zat yang membantu mempercepat reaksi, tapi dia nggak ikut bereaksi. Itu mah nanti aja SMA. Oke, kita terusin. Dikit lagi. Ibu masuk ke reaksi. Nah, sekarang ibu masuk reaksi, ibu nggak pakai video. Ibu mendongeng langsung saja. Oke. Nah, sekarang reaksi. Ada dua reaksi. Reaksi fisika dan reaksi kimia. Reaksi fisika itu contohnya air jadi es batu. Jadi air lagi. Kebetulan dia berubah ke bentuk semula. Pohon jadi meja. Pohon jadi kursi. Kain jadi baju. Kebetulan itu bisa berubah ke bentuk. Tapi kan kain, baju jadi kain lagi bisa, walaupun udah kepotong kan tetap kain. Tapi kan kalau meja nggak bisa jadi pohon lagi. Karena beda bentuknya. Tapi kan hanya bentuk yang berubah. Itu yang disebut dengan perubahan fisika. Hanya wujudnya yang berubah atau bentuknya yang berubah. Tapi tidak terjadi perubahan apapun. Contoh, beras ditumbuk. Kan cuman butirannya aja yang berubah. Tapi kan tidak terjadi apa-apa. Singkong jadi tepung singkong. Hanya bentuknya dari beras menjadi lunak atau jadi serbuk gitu aja. Tapi beda dengan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia itu terjadi perubahan zat baru. Contoh, tadi kita makan nasi putih, fesesnya, kan fesesnya jadi apa? Ada baunya, ada bentuknya berubah, ada suhunya berubah. Kemudian kita minum susu. Air urinnya enggak jadi kayak susu kan? Enggak, berubah. Urinnya ya seperti urin lah. Ada aromanya, ada anget-anget gitu kan, ada suhunya, ada perubahan suhunya. Itu perubahan kimia. Sekarang Ibu contoh kertas. Kertas dibakar, perubahan apa? Kertas dibakar, perubahan apa? Kimia atau fisika? Kimia. Ya, yakin ya. Sekarang kalau es mambu, membuat es mambu, perubahan apa? Kimia atau fisika? Es mambu, perubahan kimia atau perubahan fisika? Es mambu. Caranya bikin es mambu gimana? Air, gula, warna. Atau air dengan sirup, jadi es mambu. Perubahan apa? Ayo, fisika. Hanya berubah warna aja. Sekarang kalau es krim, fisika atau kimia? Fisika. Kimia. Es krim kimia ya, karena es krim kan terbuat dari ada susu, bisa jadi ditambahin yogurt, es krim yang ada yogurtnya, itu kimia ya, karena ada rasa lain, ada aroma lain gitu. Bisa membedakan? Besi berkarat, perubahan apa? Kimia. Fisika. Perubahan kimia, bersih berkarat. Kalau paku dipanaskan di api, perubahan apa? Kimia. Paku dipanaskan di api, perubahan? Fisika. Nah, apinya dimatikan jadi paku kembali kan seperti semula sifatnya, nggak ada yang baru. Oke, itu materi kita hari ini. Jadi kita sudah sampai ke perubahan fisika, perubahan kimia. Materi kita hari ini sampai di sini. Adakah yang mau bertanya? Nggak ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu. Tadi Umam yang mimpin doa, sekarang yang mimpin doa kelas 72. 72 siapa yang mau bantu pimpin doa? Evandika. Siapa aja boleh? Evandika, Bu. Oke, boleh. Ayo pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini Kita berdoa. kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih Evandika. Oke, jangan lupa sebelum kita tutup jangan lupa nyalakan kamera untuk screenshot karena kamu butuh screenshot untuk di present di daftar hadir. Oke, Ibu juga perlu untuk dokumentasi Ibu. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu rekamannya Ibu Ikan ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.